Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa dan Pribadi dari kelas 2E dengan NIM 444250135. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari praktikum statistik. Dan di video kali ini saya akan melakukan analisis korelasi menggunakan RStudio. Jadi tonton ya videonya. Dadah. Oke semuanya, episode kali ini saya akan melakukan analisis korelasi dengan RStudio. Di sini saya akan membandingkan antara waktu pembensiran dalam satuan detik dengan jumlah mikroba yang tersisa dalam satuan koloni per unit pada komunitas sayuran hijau. Nah, di sini ada studi kasusnya, yaitu seorang mahasiswa program studi teknologi pangan melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara waktu pembensiran yang X dalam satuan detik dengan jumlah mikroba yang tersisa atau Y dalam satuan koloni per unit pada komunitas sayuran hijau. Untuk menganalisis ini, menganalisis hubungan linear dari kedua variabel numerik tersebut, mahasiswa mengumpulkan data dari 15 sampel eksperimen yang dicatat secara saksama pada tabel berikut. Jadi ini tabelnya ya guys. Lalu, analisislah hubungan waktu pembelajaran terhadap jumlah mikroba yang tersisa menggunakan teknik korelasi Pearson dengan RStudio melalui instruksi kerja berikut. Jadi yang pertama kita harus cari adalah satu, hitung nilai koefisien korelasi antara waktu pembelajaran dan jumlah mikroba. Lalu evaluasi apakah ada korelasi yang signifikan antara kedua variabel tersebut pada taraf nyata yaitu 5%. Dan yang kedua, kita disuruh untuk membuat diagram pencar atau scatter plot untuk menggambarkan pola persebaran data hubungan antara waktu pembelajaran dan jumlah mikroba yang ada. Sebelumnya kita bikin dulu hipotesisnya, yaitu H0 itu tidak ada hubungan antara waktu pembelajaran dengan jumlah mikroba. H1 adanya hubungan antara waktu pembelajaran dengan jumlah mikroba. Jadi tanpa berlama-lama kita masuk aja langsung ke RStudionya. Tapi sebelum itu kita harus masukin data ini dulu ke Microsoft Excel, dan aku udah lakuin itu. Aku juga ada upload datanya di sini. Jadi kita biar makin cepat aja. Pertama kita masukin dulu di sini new file. Oke, pertama-tama hal yang harus kita lakukan adalah namain dulu. Sebenarnya itu wajib, tapi biar kita aja korelasi. Lalu selanjutnya kita ketik enter dan kita masukin install package. Di sini kita masukin ketik packaging Dimos. Dimos. Nah, selanjutnya kita masukin library, terus kita masukin lagi teaching Dimos. Nah, setelah itu kita langsung aja masuk ke promnya. Promnya itu prom atau sintaksnya itu karena kita pakai car.test. Sini kita masukin car.test, habis itu kita masukin hubungan nama dari file yang kita masukin tadi. Nah, lalu kita ini mau uji apa? Pertama kita mau uji di sini adalah, nah ini langsung ada. Kita tulis aja dulu misalnya yang waktu balancing, karena X itu yang di bawah, X dulu itu pokoknya lebih enakan gini. Kita ketik koma, kita ketik enter, kita masukin hubungan. Nah, sini ada tulisan hubungan, kita masukin lagi dolar, dan kita masukin jumlah mikrobanya atau yang variabel Y-nya. Situ kita koma, enter, kita tulis metode aja ya guys. Terus kita masukin person sini. Terus kita run. Nah, di sini kita dapat hasilnya guys, yang akan kita masukkan ke dalam data. Kita ini dulu ya di sini. Oke. Nah, di sini dari yang sudah kita lakukan, sintaks yang kita lakukan di RStudio, kita sudah dapat terhitungnya itu senilai min 468,37. Kita masukin ke sini. Oke. Standar deviasinya adalah 13. Dan tabel yang didapat itu ada 2,2 kali 10 pangkat min 16. Itu sama dengan 0,000345678910111 12 13 14 15 22. Jadi ada 0 15 0 di belakang koma. Lalu ada di sini koefisien korelasinya senilai minus min. Oke, kita mana sih tadi nggak copy? Minus min 0,9999 704. Kita copy, kita masukin ke sini. Nah, dari hasil yang didapat, kita tuh bisa menarik kesimpulan. Di sini, tabel yang didapat itu lebih kecil daripada taraf signifikan atau taraf nyata yang ada di dalam yang diketahui, yaitu 5%. 5% ini sama dengan, kalau kita jadiin desimal, itu sama dengan 0,05 kan. Nah, berarti di sini tuh, terus ya di sini, kesimpulan. Berarti satu, value ini kenapa bold ya? Value yang didapat itu lebih kecil daripada taraf nyata. Atau sini kita bisa bikin value-nya nih, copy. Itu lebih kecil daripada 0,05. Yang artinya jika didapatkan value itu lebih kecil daripada taraf nyata, berarti ini bold H0 ditolak. Oke.
kita dapat satu kesimpulan bahwa dari hasil hipotesisnya H0 itu ditolak, berarti tidak ada hubungan, maksudnya berarti adanya H0 ditolak dan H1 diterima, berarti adanya ya hubungan antara waktu pembelajaran dengan jumlah mikroba yang ada gitu. Yang kedua itu tentang koefisien korelasinya. Di sini kita dapatkan nilai koefisien korelasinya itu senilai ini, yang berarti dia itu mendekati nilai min 1. Nah, yang artinya apa sih artinya kalau ini tuh? Hubungannya sangat kuat. Jadi hubungan antara waktu pembelajaran dengan jumlah mikroba itu sangat kuat sekali, karena hampir perfect, hampir sempurna, atau hampir sempurna. Oke, nah tapi apa sih arti dari minus di depan 0,99970 ini dan di depan satu ini? Nah, nilai negatif yang ada di depan, nilai negatif yang ada itu menunjukkan bahwa korelasinya bersifat negatif itu. Nah, ini kita udah dapat ya, pertama apa namanya, kita udah dapat kesimpulan antara kalau nyatanya berarti p-value-nya kalau lebih kecil daripada taraf nyata itu berarti H0 ditolak, dan dari koefisien korelasinya itu sangat kuat atau nilainya hampir sempurna, dan korelasinya bersifat negatif. Sekarang kita bikin scatter plot buat lebih menunjukkan bahwa bagaimana sih penyebarannya gitu. Sekarang kita masukin ininya, syntax-nya, buat kita masukin hubungan. Susah lagi dia. Kenapa dia susah? Nah, hubungan kita kasih gambar dan nanti dia waktu balancing, koma, enter, hubungan lagi. Kenapa dia apa sih munculnya? Hubungan. Kita masukin variabel y-nya, situ kita run. Nah, di sini kita dapat jaga scatter plotnya. Bisa dilihat di sini penyebaran datanya itu linear atau garis lurus. Nah, kita lihat juga di sini korelasinya itu, atau kita simpulkan bahwa semakin rendah nilai dari waktunya, semakin rendah waktunya, semakin cepat waktunya, itu mikroba yang terdapat itu makin banyak. Nah, tapi itu turun kan, karena korelasi yang tadi kita dapat itu negatif, guys. Itu. Jadi kesimpulan keseluruhannya bahwa semakin lama waktu pembelajaran pada 1 detik, maka jumlah mikroba yang tersisa dalam sayuran hijau itu semakin dikit. Hal ini dikarenakan adanya suhu pemanasan yang membuat bakteri-bakteri di dalam sayuran hijau itu mati. Sekian video dari saya. Terima kasih.